memulai dengan benar, menjalani dengan benar keberhasilan yang didapat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 untuk dibacakan. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat 47 berbunyi demikian. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan secuil kisah daripada keberhasilan jemaat mula-mula, ya. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu kemudian 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, dan loteng Yerusalem sampai hari ini satu-satunya bangunan yang masih asli sejak zaman Tuhan Yesus. Karena ada kesepakatan waktu itu dengan Ottoman, orang-orang tentara Islam, untuk tidak merobohkan, dan itu dijadikan asosiasi Alkitab Israel, ya. Jadi asosiasi Alkitab Israel itu tempatnya ada di dalam di bangunan daripada loteng Yerusalem. Dan kita sama-sama tahu bahwa loteng Yerusalem ini juga adalah tempat yang Tuhan pakai untuk perjamuan terakhir, ya. Lalu kemudian pada saat pencurahan Roh Kudus, Tuhan juga minta murid-murid kembali ke loteng itu dan dicurahkan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, dan pada waktu itu ada banyak orang, karena setiap hari raya Paskah semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia, orang-orang Yahudi diaspora, mereka kumpul untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Dan mereka mendengar bagaimana murid-murid yang ada di loteng Yerusalem itu berbicara dengan bahasa-bahasa mereka, dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu atau orang-orang Yunani pada waktu itu. Tetapi murid-murid memakai bahasa-bahasa yang ada pada orang-orang Yahudi diaspora. Ada yang dari Libya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab. Mereka semua mengerti apa yang disampaikan oleh saat murid-murid itu sedang berdoa kepenuhan Roh Kudus. Lalu kemudian tampillah Petrus setelah itu, dan Petrus mulai berkhotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan setelah Petrus berkhotbah ada lebih kurang 3.000 orang yang percaya, dan orang-orang itu berkata, "Rasul, kami percaya dengan apa yang Rasul katakan. Sekarang apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis." Nah, Bapak Ibu Saudara, dan setelah itu orang-orang yang baru bertobat itu 3.000 orang. Itu tentunya saya yakin itu tidak satu tempat, ya, mungkin di kelompok-kelompok begitu. Lalu kemudian para rasul dan 120 orang yang kepenuhan Roh Kudus itu mulai mengajar. Dan hasilnya ayat yang ke-47 ini, mereka disukai oleh banyak orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Rasul Paulus, saya lupa ayatnya, itu ada di Korintus atau ada di Efesus. Ketika pertama kali Paulus berkunjung ke jemaat itu, Paulus katakan, Paulus dengan bahasa saya begitu, ya, Paulus melihat bahwa di tempat itu jemaatnya biasa saja, ya. Tidak ada orang yang terpandang, tidak ada orang yang
terlalu keberkatan begitu. Tetapi ketika Paulus berkunjung kembali, Paulus memuji bahwa mereka sudah berubah, ya. Dalam arti oleh karena pengenalan akan Kristus membuat hidup mereka berubah, tidak hanya watak dan karakter mereka, tetapi juga secara jasmani mereka juga lebih diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa buah yang baik itu dihasilkan dari pohon yang baik. Nah, kalau kita mau memperhatikan bagian yang pertama tadi, bagaimana 3.000 orang itu ketika dia sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, Petrus berkata, bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara, bertobat itu adalah satu dasar yang penting dalam kehidupan orang percaya. Karena ketika kita bertobat, kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, ini satu hal yang penting. Ketika Kristus hidup dalam kehidupan orang percaya, Matius 6:33 di sana dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 8:28 yang seringkali saya kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bertobat itu berserah penuh, menyerahkan hidupnya penuh kepada Tuhan. Satu ayat mengatakan, persembahkanlah tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan dalam hidup orang manusia, apakah itu orang percaya atau tidak orang percaya, itu sangat terbatas. Bagaimana kita bisa memperoleh hasil yang tidak terbatas dengan kemampuan yang terbatas? Itu sebuah dilematis yang seringkali menghantui dalam kehidupan banyak orang. Nah, satu contoh dalam firman Tuhan yaitu mengenai kehidupan daripada Petrus. Sebelum Petrus diberkati oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan, seumur-umur hidup Petrus tidak pernah menerima berkat seperti itu. Bagaimana ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus, Yesus tahu bahwa hari itu Petrus sedang mengalami kegagalan total di dalam usahanya. Semalam-malaman Petrus katakan, aku tidak mendapatkan ikan, Tuhan. Satu ekor ikan pun nggak aku dapatkan. Padahal yang namanya Danau Galilea itu kalau nggak salah itu panjangnya mungkin sekitar 30 kilometer ya. Jadi cukup panjang dan mungkin lebarnya itu kalau tidak salah sekitar 25 atau 20. Jadi cukup luas itu Danau Galilea. Dan di Danau Galilea itu didiami kurang lebih sekitar 35 sampai 60 atau 70 jenis spesies ikan ya. Tetapi malam itu Petrus benar-benar dipermalukan oleh Danau Galilea. Sebagai seorang yang oleh murid-murid, Petrus ini paling tua. Usianya ditafsir ketika itu sekitar 50-55 begitu. Paling tua di antara semua murid-murid. Dan hari itu pengalaman kepandian Petrus sama sekali tidak berkutik. Dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu kemudian Yesus berjumpa dan Yesus katakan, aku mau pinjam perahumu. Dan sebelum Yesus memerintahkan sesuatu kepada Petrus, Petrus diajar terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua di dalam kehidupan 3.000 orang yang sudah percaya tadi, selain bertobat dan dibaptis, mereka juga diajar ya. Setiap hari mereka berkumpul bertekun di dalam pengajaran daripada rasul-rasul bersekutu, perjamuan dan doa. Dalam Mazmur di sana dikatakan 119 ayat 105,
Firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 di sana dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah yang gelap. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan itu adalah berbicara tentang Yesus. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka yang ada itu adalah firman Allah, firman-Nya Yesus. Di mana ketika para penulis menuliskan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditulis oleh lebih kurang 40 penulis ya. Perjanjian Lama 39 kitab itu sudah ditulis lebih dahulu, baru kemudian yang 27 kitab itu dikumpulkan dan dijadikan kanonik Perjanjian Baru pada Konsili Nicea, kurang lebih sekitar tahun 300 berapa begitu kalau nggak salah itu. Nah, ketika itu terjadi, firman Tuhan katakan para penulis itu tidak menulis menurut kemauannya, tetapi diilhamkan, diberi pencerahan. Mengapa? Karena yang akan ditulis itu adalah pedoman, adalah kanon yang akan dipegang oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam hidup orang percaya ada Tuhan, ada firman Allah, maka dia akan diterangi jalannya, ya. Dia akan ditunjukkan apa yang harus dia lakukan. Dia akan ditunjukkan apa yang tidak harus dia lakukan. Dia ditunjukkan kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita. Hidup kita hari-hari ini membutuhkan strategi, ya. Dalam mengatur keuangan, dalam mengatur bisnis, dalam membangun rumah tangga kita membutuhkan strategi. Dan strategi yang jitu seperti yang Tuhan lakukan atas kehidupan Yosua ketika melawan Yeriko, itu bisa terjadi ketika dalam kehidupan kita percaya kepada firman Allah, berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah dasar yang penting dalam hidup orang percaya. Orang percaya, dia percaya kepada Tuhan tetapi tidak percaya kepada firman-Nya, itu sama juga bohong, ya. Karena firman Tuhan dan Tuhan itu satu, sama. Nah, ketika dalam kehidupan kita ada di dalam sebuah pergumulan, apa yang firman Tuhan katakan itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan seringkali kenyataan yang terjadi dan kebenaran daripada firman Allah itu bertolak belakang. Kenyataannya tembok Yeriko itu besar, tembok Yeriko itu kokoh, orang-orangnya kuat. Kenyataannya, tetapi kebenarannya bersama dengan Tuhan, tembok itu akan dikalahkan. Nah, ini satu hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau dalam Korintus dikatakan hidup orang percaya itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya, karena beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu akan menolong dalam kehidupan kita, memimpin dalam kehidupan kita selangkah demi selangkah. Ya, kita harus ingat bahwa perjalanan hidup kita itu ada di dalam rancangan damai sejahtera. Bukan satu rancangan, bukan satu kisah, tetapi ada banyak kisah, ada banyak rancangan. Bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, ada banyak rancangan yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka. Bagaimana mereka menghadapi Laut Tebero, bagaimana mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, bagaimana Tuhan buat Laut Tebero itu terbelah menjadi dua, bagaimana Tuhan kirim burung puyuh, Tuhan kirim mana, bagaimana Tuhan membuat batu itu mengeluarkan air. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi dalam yang namanya lembah yang gelap, lembah kekelaman, ingat baik-baik, gadamu dan tongkatmu itu menyertai.
Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendiri. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, terus pegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Percayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada akhirnya saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir itu adalah dikatakan mereka disukai oleh banyak orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kesaksian itu tidak saja berbicara mengenai perubahan hidup, tetapi kesaksian itu juga berbicara mengenai apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Kita ingat kehidupan daripada Yusuf. Yusuf disukai oleh Potifar oleh karena Yusuf itu elok parasnya, sikapnya baik, ya, itu Yusuf. Lalu kemudian Ishak ketika digerar orang-orang Filistin, ketika Ishak menuai 100 kali lipat di musim panas, di musim bukan musim tanam, mereka berkata, kami tahu bahwa kamu disertai dan diberkati oleh Allahmu, dan hari ini kamu lebih kaya daripada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu adalah hidup yang dinamis. Hidup orang percaya itu adalah hidup yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Perubahan di dalam karakter, perubahan dalam iman, itu selalu dibarengi dengan perubahan makan, minum, dan pakai, ya. Perubahan secara jasmani, perubahan di dalam berkat yang dia terima. Semakin kita beriman, semakin kita berserah kepada Tuhan, maka yang jasmani itu pun juga akan mengikuti. Bagaimana Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan berkati ekonomi kita, Tuhan tolong di dalam usaha dan pekerjaan kita, itu pasti akan mengikuti, ya. Tetapi dimulai dengan berserah kepada Tuhan, dimulai dengan bertobat lebih dahulu. Pagi hari ini perjamuan kudus adalah satu perintah Tuhan untuk kita boleh mengingat. Hari ini saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Hari ini saudara-saudara sudah menerima pengampunannya Tuhan. Hari ini saudara sudah bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas. Artinya apa? Semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Berkatnya kita terima. Mari pagi hari ini terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik, kenyataan selalu tidak berbanding lurus dengan kebenaran. Tetapi kebenaran itu menjadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita, menolong, memulihkan dalam hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.